Untuk soal yang ketiga, tentukan kemiringan dan keruncingan data berkelompok. Kita ketahui untuk rumus SK yaitu X bar dikurang modus per simpangan baku atau SK 3 buka kurung X bar dikurang median dibagi dengan simpangan baku. Lebih mudahnya kita menggunakan rumus SK X bar dikurang modus per simpangan baku. Untuk menentukan nilai X bar, maka terlebih dahulu kita mencari nilai tengah. Nilai tengah dapat diketahui bernilai 19, 26, 33, 40, dan 47. Selanjutnya untuk kita membutuhkan tabel frekuensi kumulatif. Untuk mendapatkan nilai frekuensi kumulatif, yaitu dilihat dari frekuensi pertama 3 ditambah dengan 3, lalu ditambah lagi dengan 7, dan seterusnya. Setelah diketahui dengan frekuensi kumulatif, tabel selanjutnya yaitu untuk mengetahui jumlah dari nilai rata-rata dikali dengan frekuensi. Setelah didapat nilai tengah dan frekuensi, selanjutnya kita jumlahkan seluruh data, maka dapat diketahui untuk rumus X bar sama dengan sigma XI dikali F per sigma F. Maka 747 dibagi 22 sama dengan 33,95. Dan untuk mencari simpangan baku dibutuhkan untuk tabel nilai tengah dikurang dengan X bar. Maka 19 dikurang dengan 33,95 yaitu 14,95. Setelah didapat XI dikurang X bar, maka diperlukan lagi XI dikurang X bar pangkat 2. Jadi hasil ini dipangkatkan 2 yaitu bernilai 223,50 dan seterusnya. Setelah didapat nilai XI dikurang X bar kuadrat, diperlukan F XI dikurang X bar pangkat 2. Jadi frekuensi dikali dengan XI dikurang X bar pangkat 2 yaitu bernilai 670,5, 189,606, 6,3175, 216,15, dan 681,21. Selanjutnya kita mencari simpangan baku dengan rumus sigma F
dikali XI dikurang X bar pangkat 2 dibagi dengan sigma F. Maka kita masukkan angkanya sigma F XI dikurang X bar pangkat 2, yaitu jumlah dari seluruhnya akar 1763,7835 dibagi dengan 22 sama dengan akar 81,70171. Dapatlah simpangan bakunya 9,00. Dan untuk mencari modus, masih ingatkah dengan rumus modus? Modus adalah TB ditambah D1 per D1 ditambah D2 dikali dengan P. Untuk mencari nilai D1 dan D2, maka dilihat dari tabel frekuensi. Frekuensi manakah yang memiliki nilai yang paling tinggi, yaitu 7. Maka D1 yaitu frekuensi sebelumnya dari frekuensi tertinggi, dinamakan dengan D1. Dan untuk menentukan D2-nya, yaitu frekuensi setelah frekuensi terbesar, yaitu bernilai 6. Maka kita masukkan rumusnya TB ditambah D1 dibagi dengan D1 ditambah D2 dikali dengan P. Untuk menentukan TB, tepi bawah adalah melihat dari frekuensi yang paling tinggi dikurang dengan 0,1. Untuk mengetahui nilai TB, tepi bawah, yaitu dilihat dari frekuensi yang paling tinggi, yaitu di antara kelas 30 dan 36. Maka TB dikurang dengan 0,5. Langsung saja kita tulis 29,5 ditambah D1 3 per 3 plus 6 dikali 7 sama dengan 29,5 ditambah 3 per 9 dikali 7 sama dengan 29,5 ditambah 28 per 9 sama dengan 35,1. Dapat kita ketahui modusnya adalah 35,1. Setelah semuanya sudah diketahui, langsung masukkan ke rumus SK sama dengan X bar dikurang modus per S sama dengan X bar 33,95 dikurang modus 35,1 dibagi dengan simpangan baku. Jadi SK
bernilai min 0,12. Dapat disimpulkan nilai SK sama dengan min 0,12 kurang dari 0. Maka kurva akan condong ke kiri. Dan untuk rumus keruncingan kurva yaitu A4 sama dengan sigma F XI dikurang X bar pangkat 4 per N dikali S pangkat 4. Maka yang perlu kita cari yaitu XI dikurang X bar pangkat 4. Jadi nilai XI min X bar dipangkatkan 4 yaitu 49,953 3994 0,814 1339 29002. Selanjutnya kita akan mencari frekuensi dikali dengan XI dikurang X bar pangkat 4. 3 dikali dengan 49,953 yaitu 149,859 11 982 5,698 8034 dan 116008. Maka hasilnya 285 888. Sudah kita ketahui nilai sigma F XI dikurang X bar pangkat 4, lalu kita mencari simpangan baku dikurang, maka selanjutnya kita akan mencari S4 sama dengan simpangan baku dipangkatkan 4 yaitu 9,00 pangkat 4 sama dengan 6561. Kita masukkan ke dalam rumus. Sigma F XI dikurang X bar pangkat 4 yaitu 285,888 dibagi dengan 22 dikali 6.561 sama dengan 285 dikali 888 dibagi 144,342 sama dengan 1,980. Jadi dapat kita simpulkan kemiringan keruncingan. Jadi keruncingan kurva adalah kurva Platy-Kurtus.